Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kita dapat kembali beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan untuk mengambil sikap saat teduh dengan menyanyikan lagu Tuhan berada di bait suci-Nya. Nats pembimbing kita pada minggu ini terdapat dalam Imamat 19 ayat 18. Saya akan membacakannya buat kita. Imamat 19 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Karena Salibmu.
kasih Bapa atas segala berkat dan kasih anugerah-Mu sepanjang hari ini buat kami. Terima kasih buat kesehatan dan nafas kehidupan yang Kau berikan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa, di mana kami seringkali Tuhan menyakiti hati-Mu, baik melalui perkataan kami, perbuatan kami, maupun pikiran kami ya Bapa. Bapa, begitu juga dengan kesalahan dan dosa kami terhadap sesama kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni ya Bapa. Demikian juga terhadap kesalahan kami terhadap keluarga kami maupun teman di sekitar kami ya Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Biarlah Tuhan hari ke depannya Tuhan kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402 dengan lagu Kuperlukan Juru Selamat.
Shalom Alaikum. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Itu kan katakan dulu yang bisa disapa dulu. Engkau luar biasa hari ini. Haleluya, puji Tuhan ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kita bersyukur saat ini kita terus masih beri Tuhan kesempatan memuji Tuhan, diberi Tuhan kita melayani Tuhan, diberi Tuhan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan ini ya. Puji Tuhan, itu adalah suatu hadiah yang sangat luar biasa, yang tidak habis-habisnya Tuhan memberikannya bagi kita semuanya. Saudara-saudara, saat ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan kembali yang akan menyegarkan jiwa kita, menguatkan iman kita. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, berkat kemurahan, kebaikan, dan pertolongan Tuhan yang boleh kami alami sepanjang kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan untuk karya-karya yang boleh kami nikmati Tuhan. Untuk itu Tuhan, tidak habis-habisnya kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan kemurahan Tuhan bagi setiap hidup kami Bapa. Untuk itu Tuhan, kami ingin lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan ini melalui kebenaran firman Tuhan. Jamalah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi rencana Allah dan maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga iman kami dikuatkan dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, urapi mulut lidah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Segala hal-hal yang ingin mengganggu berjalannya firman Tuhan, saat ini Tuhan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah firman Allah boleh kami nikmati bersama-sama pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal pertengahan sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama yang akan saya berikan tema firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu kepahitan hati yang dipulihkan. Kepahitan hati yang dipulihkan. Bapak Ibu pernah mengalami kepahitan? Pernah mengalami akar pahit dalam hidup? Nah, kalau pernah, sekarang masih ada nggak akar pahit itu? Nah, kalau bisa harus dicabut saudara, harus dibuang, harus dibersihkan. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 5. Saya mengundang saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Nah, bisa kita baca dalam Alkitab kita masing-masing, atau bisa juga membaca yang sudah saya siapkan di slide kita. Kita akan memahami bersama-sama dan kita akan merenungkan secara bersama-sama juga. Saudara, di dalam Ibrani pasal yang 12 ayat yang ke-15 kita baca bersama. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Satu lagi dalam Efesus pasal 4 ayat 31. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin. Firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, kepahitan hati. Nah, kalau kita berbicara kepahitan hati, ya, itu adalah satu kebencian. Berbicara tentang kepahitan itu adalah suatu kebencian terhadap orang. Kalau orang yang benci itu apa yang muncul? Itu muncullah suatu amarah. Kalau orang yang mengalami kebencian itu mungkin suatu pertikaian. Karena apa? Mungkin dia diolok-olok, mungkin dia difitnah, ataupun mungkin dia dijahatin. Nah, bila dia marah, sesuatu hal yang tidak cocok dalam dirinya, dia itu menaruh kebencian bagi orang itu. Karena
Saudara, ada orang berkata sekalipun bumi akan berlalu dan bumi akan lenyap, tetapi amarah saya, pembalasan dendam saya, sakit hati saya tidak akan pernah lewat, tidak akan pernah berlalu daripada kamu. Nah, saudara-saudara, ini namanya dendam kesuma namanya ya. Dendam kesuma. Pokoknya dia ingin membalas. Itu kepahitan, saudara-saudara, kepahitan. Saudara, kalau Anda menaruh dendam, hati-hati saudara-saudara, itu bisa menggerogoti jiwa Anda. Ya, saudara-saudara, dendam ini sangat berakibat fatal. Dia akan mencari segala cara untuk apa? Untuk menghancurkan orang yang menyakiti dia. Itu namanya dendam. Karena apa? Dia ingin sesuatu yang dia alami itu harus dia alami. Kalau misalnya contohnya nih, kalau misalnya Anda kena tipu dan rugi 10 juta, nah saudara ingin membalas, kalau bisa dia harus rugi, terserah mau secara finansial, mau secara barang ataupun keluarga, harus ada balas dendam. Jadi istilahnya adalah hukum gigi ganti gigi, ya. Tangan ganti tangan, ya. Kalau patah tangan, tangan juga harus patah. Saudara, dendam semua. Nah, kemudian kalau kepahitan ini bersifat itu tajam, ya saudara, ataupun pedih, ataupun perih sekali. Nah, kalau saudara pernah mengiris jeruk gitu ya, kalau kita peras dan kena di mata kita itu sangat perih, sakit, tajam. Nah, atau ngiris bawang, ya ibu-ibu kan yang suka ngiris bawang itu biasanya kan waduh matanya itu keluar air mata ya, nangis. Kenapa? Karena kena bawang tadi itu perih di mata. Nah, seperti itu kepahitan. Kepahitan itu perih, sakit dan sangat tajam sekali. Nah, kalau kita berbicara kepahitan dan sekarang kita melihat akar pahit itu. Nah, kalau akar pahit itu berarti adalah suatu kebencian, suatu dendam, racun yang tertanam. Ya, suatu racun yang tertanam di mana? Di dalam diri seseorang. Amarah yang begitu tajam dan kuat dalam diri dan hati seseorang. Itulah namanya akar pahit. Kalau sudah akar pahit ini tumbuh, maka itu akan menghasilkan suatu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan kebencian, kekuatan dendam, kekuatan amarah. Nah, kekuatan apa lagi? Kekuatan pertikaian. Saudara-saudara, kalau ada orang yang memprovokasi orang tertentu yang menaruh kebencian, nah, kalau itu tumbuh berakar, apapun bisa dilakukan. Nah, saudara-saudara, ada orang yang mengatakan, itu orang Kristen itu kafir itu. Kalau kamu mati, kamu akan mendapat pahala. Kalau kamu itu membunuh mereka, dapat pahala. Nah, saudara-saudara, di bawah satu keluarga bom, molotov bom ditaruh di tubuh mereka. Benci. Karena apa? Sudah tertanam akar kebencian itu. Bom meledak, mati, banyak orang mati, dapat pahala. Macam-macam saudara-saudara menaruh kebencian. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cabut akar pahit. Dan itu pun dalam pola kehidupan kita. Kalau kita punya yang namanya kepahitan, kita tidak boleh hanya membuang begitu saja. Nah, misalnya nih sekarang orang ada lagi bertengkar nih. Nah, sekarang sudah dinamakan, tidak boleh lagi bertengkar ya, damai sekarang. Nah, tapi damai hari ini juga, tapi besok masih dendam, masih benci. Nah, itu namanya itu akarnya nggak dicabut. Saudara punya tanaman, tahu yang namanya tanaman liar ataupun rumput liar. Nah, saudara-saudara, kalau kita
memotong rumput untuk makanan kambing, kita potong, kumpulkan potong. Saudara, rumput itu mati nggak? Nggak mati, besok udah tumbuh lagi dia. Karena apa? Dia udah dicabut sampai ke akarnya. Untuk hal itu, oleh karena itu bagaimana supaya rumput liar ini bisa mati, dia bisa bersih, maka dia harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Cabut, karena akar itu yang membuat bertumbuh. Nah, untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pola kehidupan Kristen yang sejati, kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Allah, tentunya kita tidak hanya membuang suatu kepahitan begitu saja, tetapi kita harus mencabutnya dari akar-akarnya. Supaya apa? Kita hilang yang namanya kepahitan. Saudara-saudara, kita tentu harus mengerti firman ini. Saudara, adakah contoh dalam Alkitab yang mengalami kepahitan dalam kehidupannya? Ada satu contoh yang bisa kita lihat dari kehidupan seseorang yang bernama Ahitofel. Dia punya suatu akar kepahitan yang mendalam kepada Raja Daud. Mari kita buka dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama ya. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 2 Samuel ya. Maaf, 2 Samuel 17 ayat 1 sampai 14. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Ya, kita berganti-gantian sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia, setelah dia lesu dan lemah semangatnya, dan mewujudkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikian aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan Ahitofel tua-tua Israel. Tidak berkatalah Absalom, panggillah juga Husai orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, beginilah perkataan yang apakah kita perlu menasihati
sebatu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Amin, firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah yang dimiliki oleh Ahitofel, yaitu suatu kebencian kepada Daud, suatu akar yang pahit, kepahitan kepada Daud. Saudara, padahal kalau kita bisa melihat suatu kesaksian daripada hidup Ahitofel, Ahitofel ini adalah seorang penasehat. Nah, kalau kita melihat penasehat, ya, bahwa Daud ini penasihat yang diandalkan oleh Daud. Nah, kita buka 2 Samuel 15 ayat 12. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Absalom hendak datang kepada penasihat Daud dari Gilo, kotanya, demikian kesepakatan dalam itu menjadi kuat dan makin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama dikatakan bahwa dia itu adalah penasihat. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang penasihat, berarti dia adalah orang yang dekat dengan para pembesar-pembesar. Ya, dia adalah orang yang dekat dengan pejabat-pejabat. Dia memberikan nasihat, dia memberikan masukan, dia memberikan segala sesuatu keputusan-keputusan yang bisa dilakukan oleh rakyat dan pemimpin-pemimpin. Itu penasehat. Artinya penasehat di sini adalah sesepuh, orang yang sudah senior, orang yang sudah dianggap banyak hikmah. Itu penasehat. Saudara, penasehat siapa? Bukan penasehat Absalom, tapi penasehat Daud. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun dia punya kesaksian seperti ini, tetapi ingat saudara-saudara, pola hidup yang dia miliki adalah seharusnya tidak menjadi orang yang punya kepahitan. Ya, dan kemudian apalagi dia adalah seorang pelayan. Seorang pelayan. Coba kita baca ayat yang tadi. Ya, 1, 2, 3. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu. Sampai di situ saja. Ketika Absalom mau mempersembahkan korban, dipanggil si Ahitofel karena dia adalah seorang pelayan untuk mempersembahkan korban. Nah, saudara, bahwa Ahitofel ini bukan hanya sebagai penasihat, tetapi dia yang orang yang bergerak di bidang kerohanian. Dia adalah pelayan Tuhan. Dia adalah orang yang bekerja di bait Allah dan juga dia mempersembahkan korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu bentuk sebenarnya yang sangat luar biasa. Dalam arti di sini adalah dia orang yang sangat dihormati karena dia orang rohaniwan. Nah, saudara-saudara, tentu kita bisa menghormati rohaniwan karena apa? Memang pekerjaannya adalah pekerjaan untuk melayani Tuhan. Nah, tapi sekarang itu kan sudah agak berbeda, saudara-saudara, ya. Kalau kita itu di kampung atau di daerah itu sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu, waduh, sangat kita hormati dan sangat kita segani. Kita takut kadang. Tapi kalau sudah, waduh, di daerah, di kota, waduh, nggak ada bedanya. Manusia bukan manusia rohani ataupun manusia bukan pelayan, sama-sama rakyat, sama-sama jemaat-jemaat, sama semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pelayan itu tentunya harus menampilkan sesuatu karakter yang baik. Tapi apa yang dilakukan Ahitofel? Bukan, justru ingin membunuh Daud dan kemudian berbicara atas nama Tuhan. Dia berbicara atas nama Tuhan. Coba kita baca 2 Samuel
mendengar perkataan Ahitofel itu, orang menganggapnya seperti mendengar suara Tuhan. Wah, sangat luar biasa. Lalu saudara-saudara, kalau saya mau tanya, ketika mendengar suara saya, apakah seperti mendengarkan suara Tuhan? Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang agak lucu gitu ya, saudara-saudara. Jangan-jangan saudara-saudara itu, waduh, di belakang, ya, beranggap gitu ya kan. Saudara yang dikasih jujur-jujur aja lah gitu ya kan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak harus meminta seperti itu, saudara-saudara. Saya tidak menginginkan Anda harus mendengarkan, suara saya sama seperti suara Tuhan asli gitu, enggak. Saudara, apa yang saya sampaikan adalah sesuaikan selaraskanlah dengan firman Tuhan, itu lebih baik dan sangat memberkati. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang menganggap bahwa saya kalau ketemu sama pendeta ini, saya benar-benar diberkati oleh Tuhan. Berarti pendeta yang lain tidak diberkati Tuhan. Saya kalau mendengar suara benihing, saya kalau mendengar suara daripada pendeta-pendeta terkenal misalnya, saya itu seperti mendengar suara Tuhan dan saya sangat diberkati oleh Tuhan. Hati-hati saudara-saudara, ini sudah memberhalakan manusia. Ya saudara-saudaraku, dengarlah suara Tuhan. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya orang-orang tertentu. Amin. Tapi semua orang yang memberitakan firman Tuhan, ya, rasakan itu adalah sebagai suara Tuhan. Saudara, kalau kita memilih-milih, saya ini seperti orang yang dijamah Tuhan. Ketika orang pendeta ini menjamah dan berbicara kepada saya, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita seperti itu, saudara-saudara. Ya, jangan sampai kita memberhalakan manusia. Dengarlah suara Tuhan yang melalui firman Tuhan, melalui semua hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, Ahitofel ini, ya, dia berbicara atas nama Tuhan. Dia, kalau orang-orang mendengar Ahitofel berbicara sama dengan seperti mendengarkan suara Tuhan. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Sangat begitu dahsyat. Nah, akan tetapi saudara-saudara, kalau kita bisa melihat pola hidup yang dimiliki oleh Ahitofel ini, dan dia boleh melakukannya, dia boleh merasakannya, dia punya bentuk seperti itu di masa lampau. Sekarang banyak dan lebih banyak lagi, ya, manusia Ahitofel modern yang begitu lebih hebat daripada Ahitofel. Ada pembicara-pembicara, khotbah, penasihat-penasihat yang baik, pelayan-pelayan yang baik, ya, orang-orang yang rajin berbuat baik. Tetapi semuanya punya bentuk-bentuk, di balik semuanya itu adalah punya bentuk-bentuk sifat dan niat yang jahat dalam kehidupannya. Dan kemudian Ahitofel ini, saudara-saudara, dengan adanya gaya hidup yang dimiliki Ahitofel ini, dia berarti sedang munafik ataupun memakai topeng di dalam jabatannya. Saudara-saudara, dia punya penjabat sebagai sebagai penasihat. Penasihat siapa? Penasihat Daud. Ternyata apa yang dilakukan oleh Ahitofel ini punya niat di balik semua jabatannya itu apa? Ingin membunuh Daud. Artinya apa yang dilakukan ini semua, dia punya topeng kemunafikan dalam kehidupannya itu. Banyak kemunafikan dan juga topeng-topeng yang dimiliki oleh Ahitofel modern sekarang. Punya topeng dalam pelayanan yang sungguh-sungguh, ya, tapi itu hanya untuk menutupi segala kejahatannya. Dan punya topeng untuk berbuat
ataupun yang namanya topeng-topeng dalam kehidupan ini. Karena apa, saudara-saudara? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat saya dan saudara. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada. Tapi Tuhan melakukan dan melihat semuanya. Coba kita baca ini, Ibrani 4 ayat 13. 1, 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Perhatikan ayat ini, saudara-saudara. Perhatikan firman ini, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada topeng yang tersembunyi, tidak ada muka yang tersembunyi di balik topeng. Semuanya jelas dilihat Allah. Kalau kita bilang memiliki kemunafikan dalam kehidupan ini, kita sedang memakai topeng. Tuhan, di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi, terbuka semua. Makanya dikatakan dalam istilah, dalamnya lautan bisa diukur, tetapi dalamnya hati orang siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Terkadang orang terdekat kita pun, siapa orang terdekat kita? Suami kita, istri kita pun, terkadang kita gak mengerti kedalaman hati pasangan kita, ya kan? Apalagi orang lain, gak bisa kita tahu. Tapi di hadapan Tuhan itu, Tuhan tahu hati kita. Tuhan lihat kedalaman hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau hati kita bersifat busuk dan kotor, kita harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kalau kita munafik di hadapan Tuhan, kita memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Itu jelas. Tidak ada yang tersembunyi. Oleh sebab itu ingat, ada pertanggungan jawab kita di hadapan Tuhan. Buang segala kemunafikan. Saudara-saudara, itulah suatu kesaksian hidup daripada Ahitofel ini. Dan kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan Ahitofel? Apa yang terjadi tragedi Ahitofel ini? Saudara-saudara, yang dia lakukan yang pertama itu adalah yaitu dia mulai bersekongkol. Dia mulai bergabungkan diri kepada siapa? Kepada Absalom. Yang 2 Samuel 15 ayat 12 itu tadi, ya saudara-saudara coba ya ayat ini kita baca. Saudara-saudara, ya 2 Samuel 15 ayat 12. Coba kita baca bersama-sama, di bawahnya ada. Di bawahnya langsung maksudnya ada tadi ya. Nah coba kita baca bersama-sama 2 Samuel 15 ayat 12. 1, 2, 3. Ketika Daud 2 Samuel 15 ayat 12. Ya yang tadi harus diatur ya. Di slide-nya ada ini. Ya itu bersama ini kan. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo. Kotanya, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak kepada Absalom. Nah saudara, tragedi apa yang dialami oleh Ahitofel ini adalah dia mulai bersekongkol, menjalin persekongkolan dengan Absalom. Siapa Absalom ini? Absalom ini adalah anak Daud, di mana anak Daud ini ingin apa? Ingin membunuh ayahnya Daud. Wah, ini kesempatan bagus ini. Kesempatan bagus. Karena saya punya akar yang baik kepada Daud, saya juga menggabungkan diri saja kepada Absalom anaknya. Karena anaknya ini, saya dengar-dengar dia ingin membunuh ayahnya juga Daud. Ya, saya beri nasihat supaya nanti Daud bisa mati. Ya, dan dendam saya, kebaikan saya bisa hilang. Nah, saudara ini mulai membangun persekongkolan yang jahat. Wah, Absalom itu semangat.
Akhirnya apa? Persetubuhan mereka dikatakan dari semakin kuat. Ya, semakin kuat. Nah, itu yang dilakukan oleh Ahitofel. Dan kemudian apa? Yang kedua, tragedi yang dialami dan memberi nasihat yang buruk. Apa nasihat buruk itu? Ya, coba kita baca 2 Samuel pasal 16 ayat 21, 1, 2, 3. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Waduh, suatu kesempatan untuk bersekongkol bergabung dengan Absalom, anaknya yang ingin membunuh Daud, dan kemudian dinasihati, wah, kamu itu lebih bagus lagi kalau kamu hampiri gundik-gundik ayahmu yang ada di istana. Wah, luar biasa, mantap itu. Supaya apa? Ayahmu semakin benci sama kamu. Nah, dengan itu orang-orang akan memihak kepada kamu. Wah, lakukanlah itu. Saudara-saudara, nasihat yang sangat buruk, nasihat yang tidak baik. Apakah ini cerminan seorang pelayan? Apakah ini cerminan seorang penasihat yang baik? Apakah ini cerminan orang rohaniwan? Tidak, saudara-saudara, tapi dia lakukan. Karena apa? Karena kebaikan kepada Daud. Nah, hampir gundik-gundik ayahmu, saudara-saudara. Ya, kalau sampai ada orang ketiga, ya, ngomong kepada istri kita, kepada anak kita, ya, jangan saya punya problem dengan orang itu. Kau kan benci sama ayahmu, hampir aja itu istri ayahmu itu. Gila enggak itu? Dia stres juga gila itu, ya. Gila itu, saudara, itu adalah perbuatan tercela, perbuatan dosa. Dan kemudian apa? Apa yang dilakukan oleh Husai? Ada seorang yang bernama Husai, yaitu sebagai penasihat Daud juga, yang setia kepada Daud. Dia sahabat Daud yang baik. Dia tidak mau mengkhianati Daud seperti Ahitofel, dan dia menggagalkan segala rencana Ahitofel ini. 1 Samuel 17 ayat 14, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Nasihat Ahitofel itu tadi digagalkan oleh siapa? Sahabatnya Raja Daud, penasihat Raja Daud yang setia, yaitu Husai. Digagalkanlah itu semuanya. Oleh karena itu semua saudara-saudara yang dialami itu karena rencananya gagal. Semua usaha yang dilakukan oleh Ahitofel ini semuanya diporak-porandakan oleh Husai. Akhirnya dia stres, dia pusing sendiri. Karena apa? Karena tidak ada rencananya yang terlaksana. Hanya apa? Tragedi yang tragis yang dialami oleh Ahitofel ini, yaitu dia bunuh diri, saudara-saudara. Kita buka dalam 2 Samuel 17 ayat 23. Kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Kemudianlah demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Ketika ditolak semua nasihatnya dan nasihat-nasihat rencananya busuknya itu diporak-porandakan oleh Husai teman Daud itu, akhirnya dia pulang stres. Dia mungkin pusing dalam perjalanan dia naik naik kudanya dia. Aduh, kok kenapa itu? Waduh, semuanya gagal, semuanya usaha saya. Waduh, rencana saya gagal semua, gagal total semua. Waduh, pusing dia. Apalagi dendamnya membara
riwayat Ahitofel ini berbicara tentang namanya. Ahitofel itu artinya adalah saudara kehancuran. Saudara kalau nanti punya anak, jangan buat namanya Ahitofel, ya. Ya, cari nama yang baik-baik saja, ya. Dan kemudian saudara-saudara, kalau kita melihat daripada Berseba ini adalah cucu Ahitofel. Ternyata inilah yang membuat suatu akar pahit yang timbul dan berakar di dalam hati daripada Ahitofel ini. Karena apa? Karena dia dan Raja Daud ketika dia di atas sokoh dan dia melihat ya cucunya Ahitofel ini, yaitu ya Berseba, sedang mati dan mengambilnya sebagai istrinya. Dengan memang pada saat itu suatu cara yang tidak baik juga ketika Raja Daud menyuruh Uria untuk berperang dan dia berada di depan. Mati Uria, diambillah si Berseba ini menjadi istri Daud. Ternyata ini yang menjadi suatu akar pahit yang dirasakan oleh Ahitofel. Ahitofel ini punya anak yang namanya Eliam. Dan Eliam ini punya anak yang namanya Berseba ini. Jadi berarti ya Berseba ini adalah cucu Ahitofel. Nah, itu ada 2 Samuel 11 ayat 3 dan 2 Samuel 23 ayat 34. Nah, saudara-saudara, dan mulai sejak itu Ahitofel dendam kesumat kepada Daud itu sampai 9 tahun. Mempunyai dendam 9 tahun, saudara-saudara. Ya, 9 tahun begitu lama dia menunggu suatu kesempatan yang baik, yang tepat untuk membunuh Daud. Tapi apa yang terjadi? Suatu niat yang jahat, kepahitan itu tidak terpenuhi. Dendam itu tidak terpenuhi, tidak terlaksana. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kepahitan itu justru membawa hidupnya pada kematian. Jiwanya tidak punya akal sehat lagi yang baik. Dia mati. Ingat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya Tuhan itu punya suatu yang namanya kedaulatan. Nah, sekalipun Raja Daud itu dipilih oleh Tuhan, tapi tidak serta-merta bahwa dosa-dosa yang dialaminya, yang dilakukannya tidak punya konsekuensi. Ya, dia punya konsekuensi. Ketika Daud berdosa, konsekuensi yang dialami adalah apa? Hancur keluarganya. Hancur keluarganya, termasuk salah satu itu bahwa Absalom ingin membunuh ayahnya sendiri. Itu akibat dosa. Ingat saudara-saudara, Ahitofel itu lupa akan kedaulatan Tuhan. Kita semua ini orang yang berdosa. Tidak ada yang berdosa, yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Semua kita adalah orang berdosa. Tapi untuk membalaskan dendam kita itu kita tidak punya hak. Itu adalah hak Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kalau orang lain berbuat jahat kepada kita, mari kita membalasnya dengan kasih daripada Tuhan. Amin. Balaslah. Firman Tuhan tidak mengajarkan kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan. Amin. Itu prinsip firman Tuhan yang kita terima. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu saja, bahwa bukan hanya kehancuran atau yang namanya dendam ataupun kebencian yang boleh terjadi karena akar kepahitan, tetapi juga bisa membuat yang namanya luka batin. Luka batin. Ya, seperti Ahitofel ini, dia sudah mengalami luka batin yang begitu panjang 9 tahun. Ya, tapi tidak pernah diobati. Oleh karena itu, bahwa di dalam prinsip firman Tuhan, batin yang luka itu, ya hati yang terluka itu harus diperbaharui. Ya, yang pertama dikatakan itu batin yang diperbaharui. Kalau firman Tuhan berkata dalam luka batin
ataupun pembaharuan batin, pembaharuan luka batin, yaitu di dalam Mazmur 51 ayat 12 dikatakan batin yang diperbaharui. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah saudara, yang pertama tadi itu adalah batin yang diperbaharui, ya, batin yang diperbaharui. Ya, saudara-saudara, orang yang mengalami luka batin itu tentu harus diperbaharui hatinya. Kalau enggak, ya seperti tadi, dendam, amarah, kebencian itu terus, kepahitan itu terus ada dalam hidupnya. Dan yang kemudian yang kedua dikatakan itu luka yang diobati. Coba kita baca Yeremia 13:17. 1, 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Harus diobati, luka batin itu harus diobati. Kalau tidak diobati, semakin fatal. Dan yang kemudian yang ketiga dikatakan di sana bahwa luka itu harus dibalut. Supaya biasanya luka dibalut itu kenapa? Supaya tidak kena debu, supaya tidak kotor. Dan yang kemudian apa? Siapa yang bisa membalut luka batin kita itu? Yaitu kedatangan Yesus Sang Juru Selamat telah membalut luka-luka kita dan membawa kesembuhan bagi saya dan saudara. Orang yang sanggup menyembuhkan luka batin itu yaitu hanya dengan nama Yesus. Coba kita buka ayat ini ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Tolong dibuka di itu. Ya, Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 kita baca bersama-sama ya. Ya, Yesaya 23 ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kedatangan Yesus, ya, kedatangan Yesus, dia mati di kayu salib yaitu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Siapa orang-orang yang sakit itu? Saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya Yesus datang kepada orang-orang yang sakit, bukan kepada orang-orang yang sehat. Yesus datang ke dunia ini bukan mencari orang-orang benar, tetapi dia mencari orang-orang yang berdosa. Siapa itu orang-orang berdosa? Siapa itu orang-orang yang sakit? Saya dan saudara. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami luka batin, ya, datanglah kepada Yesus supaya kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Nah saudara, kita ada 3 hal kita bisa pelajari bagaimana penyembuhan luka batin dalam kehidupan ketika kita mengalami suatu kepahitan. Yang pertama dikatakan terbuka kepada Tuhan dan juga kepada pembimbing rohani. Terbukalah kepada Tuhan dan pembimbing rohani. Coba kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar tidak dengan yakin didoakan,
sangat besar kuasanya. Yang pertama, saudara-saudara, terbuka kepada Tuhan. Tuhan, kok saya ini Tuhan, tolong saya Tuhan, kok saya benci sama orang itu, tapi kok saya tidak bisa mengampuni dia. Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya terbuka di hadapan Tuhan, benar-benar saya sakit hati. Saya terbuka Tuhan, benar-benar saya itu punya akar pahit dalam hidup saya. Tuhan, saya terbuka di hadapan-Mu. Saya yakin dan percaya ketika orang yang mau terbuka mengaku dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mau menyembuhkan dia. Amin. Dengan cara apa? Dengan cara berbagai macam cara untuk menyembuhkan luka-luka batin, kepahitan daripada diri seseorang. Pertama, datang kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan dosa, Tuhan. Tuhan, saya terbuka di hadapan Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Saya membuang semuanya ini karena saya tidak mau digerogoti akar kepahitan ini. Saya tidak mau hidup saya dihancurkan oleh akar kepahitan ini. Saya mau terbuka di hadapan Tuhan. Selain kepada Tuhan, pergilah kepada pembimbing-pembimbing rohani supaya kita didoakan. Hendaklah kamu saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, dengan itu kita bisa mengalami pemulihan. Yang kedua, dikatakan di sana itu adalah pengampunan. Ampunilah orang yang bersalah. Coba kita baca Efesus 4 ayat 32. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang kedua, selain daripada terbuka, mengapa harus terbuka tadi? Karena keterbukaan itu adalah awal daripada pemulihan. Amin. Orang yang terbuka pasti itu menjadi awal pemulihan. Yang kedua, dia mau mengampuni orang yang bersalah. Dikatakan firman Tuhan, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Ingat saudara-saudara, kita ini bukan orang yang sempurna. Kita bukan orang yang punya hak untuk menghakimi dia. Tetapi kita adalah suatu orang-orang pribadi-pribadi yang punya kewajiban mengampuni setiap kesalahan orang. Karena apa? Ingat, kita ini adalah orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ampuni orang yang bersalah kepada Tuhan, kepada orang yang bersalah kepada kita. Sejahat apapun dia melakukan suatu kejahatan, ya, tapi relakan hati untuk mengampuni dia. Saudara-saudara, memang tidak gampang mengampuni orang ketika menabrak anak kita yang masih kecil, yang masih begitu lucu-lucunya. Dia tabrak dengan sepeda motor dan dia adalah orang sepeda motor yang ugal-ugalan. Dia tabrak anak kita mati. Apa kita sanggup mengampuni dia? Memang sangat sulit. Saudaraku, ada mungkin pasangan yang sudah ditinggal oleh pasangannya, pacarnya, dan ternyata pacarnya ini sudah ternoda. Dan setelah ternoda ditinggalkan begitu saja. Apakah begitu gampang untuk mengampuni dia? Nah, saudara-saudara, ketika ada orang lain punya niat jahat dan kemudian mendatangi Anda dan diperkosa, dan kemudian apakah dengan gampang mengampuni orang tersebut? Saudara, memang suatu kepahitan yang luar biasa. Tapi apa prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kita ini? Dikatakan, ya, ampunilah seorang akan yang lain, karena Tuhan telah mengampuni kita lebih dahulu. Amin. Saudara, terkadang bahwa apa yang diizinkan oleh Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun itu mungkin memalukan pribadi kita, sekalipun itu mungkin menghancurkan hidup kita, tetapi kemungkinan itu adalah jalan yang terbaik untuk mengatur rencana Allah dalam kehidupan kita, mengatur rencana Tuhan. Dia atur rencana Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin kita harus bangkrut dulu, Tuhan izinkan. Tetapi dengan kebangkrutan itu Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, artinya di sini adalah ingat, kita tidak punya hak untuk menahan dendam itu. Itu harus kita lepaskan.
izinkanlah Roh Kudus memulihkan. Dan mungkin kita bisa berkata, waduh saya bersyukur Tuhan, sekalipun ini menyakitkan, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus masih pelihara saya dan menolong saya hingga sampai saat ini. Roma 8 ayat 28 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekalipun itu menyakitkan kita, sekalipun mungkin itu menghancurkan hidup kita yang boleh kita alami secara nyata, tetapi ketika kita bisa melepaskan pengampunan, kita bisa bersyukur kepada Allah, kita pasti bisa mengatakan semuanya ini adalah untuk kebaikan saya. Saudara, melepaskan pengampunan itu. Saudara, kita pasti sudah tahu dengan yang bernama Yusuf. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, ya coba dibuka satu ya. Kita Kejadian 50 ayat 20. Ya kita coba baca bersama-sama. Kejadian 50 ayat 20. Ya, 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Yusuf, suatu kepahitan yang luar biasa, suatu hal yang tidak enak dirasakan, suatu hal yang menyakitkan dia, bahwa Yusuf itu harus dimasukkan ke dalam sumur. Siapa yang melakukan? Bukan orang lain, orang-orang terdekat saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur. Saya tidak percaya Yusuf saat itu sedang berteriak, aduh Kak, jangan Kak, tolong, kenapa kalian itu masukkan saya? Di sini hidup pengap, tidak ada oksigen di sini. Saya bisa mati di sini Kak, tolong jangan buang saya ke dalam sumur. Tapi kakak-kakaknya masukkan ke dalam sumur. Oke, syukur saudara-saudara kalau dia adalah orang yang sudah dewasa ataupun di atas, tapi dia itu orang paling kecil. Ya, dimasukkan di dalam. Waduh, saya tidak percaya dia mungkin benci atau suatu kemarahan, suatu kesakitan yang luar biasa dia miliki. Tapi ya saudara-saudara, ternyata melalui hal yang menyakitkan yang dia alaminya itu, justru itulah cara Tuhan punya rencana yang terbaik untuk dia apa? Untuk dia bisa duduk di istana. Amin. Dia di istana. Dan ternyata dengan cara itulah pula bahwa Yusuf bisa menolong keluarganya. Bukan hanya keluarganya yang ditolong, tetapi suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Pada saat itu apa yang terjadi? Suatu masa kelaparan. Kelaparan yang begitu dahsyat. Hanya orang-orang Israel banyak yang datang ke Mesir, dan mereka terpelihara. Kenapa bisa datang ke Mesir? Karena ada Yusuf, orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak gampang untuk mengampuni, melupakan. Tetapi berpikirlah suatu hal yang positif. Apa yang saya alami ini, yang menyakitkan yang saya alami ini adalah cara terbaik, cara Tuhan untuk saya membawa kepada rencananya yang terbaik. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara-saudara, ketika musim kelaparan itu dan saudara-saudaranya datang ke istana, saudara-saudara, waduh, harusnya itu dia punya kesempatan untuk menghukum, memasukkan saudara-saudaranya ke dalam penjara. Dan saudara-saudaranya itu sudah mulai mengalami ketakutan. Waduh, kita pasti dihukum oleh Yusuf, kita pasti dipenjarakan oleh Yusuf.
Tetapi ketika dia melihat saudara-saudaranya itu semua, dia tidak bisa menahan hatinya yang begitu kangen luar biasa, yang begitu dia kasihi, yang begitu dia itu sangat mengasihi keluarganya. Dia lihat kakak-kakaknya semua. Dia pergi ke belakang, saudara, dia menangis dengan air mata melihat saudara-saudaranya itu semuanya. Dan kemudian dia kembali dan memeluk semua saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu yang melakukan kejahatan. Saudaraku, dia mengerti semua ini adalah rencana Allah. Dia mengambil suatu hal yang positif. Dia mengampuni kakak-kakaknya semua. Kemudian dia menyuruh membawa suatu karung itu bahan-bahan makanan, dan juga dimasukkan piala ke dalam karung itu. Saudara, ayo bawa ini pulang ke rumah, titip salam sama Bapak. Nanti kalau kalian sudah sampai di rumah, nanti kalian kembalilah ke sini, dan juga ikut sertakanlah Bapak ikut ke sini. Akhirnya mereka kembali, dan kemudian mereka kembali kepada sini, dan mereka tetap tinggal di sana. Saudara, luar biasa bukan rencana Tuhan? Tapi apa yang terjadi? Kesakitan yang dialami oleh Yusuf, tapi membawa kepada rencana Allah yang terbaik. Saudara, kita harus melupakan suatu kesalahan. Kita harus mengampuni orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang wanita yang bernama Joyce Meyer, ya. Dia adalah seorang penulis dan pembicara puskesmas karismatik yang sangat luar biasa di Amerika. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali dia waktu kecil, dia diperkosa oleh ayahnya. Dia diperkosa oleh ayahnya itu, saudara-saudara, akhirnya dia itu stres, dia ingin bunuh diri, saudara-saudara. Untunglah ada temannya, ya, yang menemani dia dan mengajak ke gereja. Akhirnya dia tidak jadi bunuh diri, saudara-saudara. Dan kemudian pada satu kali di umurnya sekitar 20 tahunan, dia punya kesempatan untuk Bible study, belajar Alkitab, ya, belajar teologi, dan dia kemudian berhasil, dan kemudian dia menjadi seorang pengkhotbah yang begitu banyak dan terpopuler di Amerika. Hampir tiap hari dia di siaran televisi dan radio, dia berkhotbah. Dan kemudian dia itu menulis buku-buku yang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Kenapa? Dia boleh mengalami ini karena problem yang sudah dialaminya. Kemudian satu kali saudara-saudara dia berusaha untuk mendatangi ayahnya. Ya, kemudian dia berusaha mendatangi ayahnya yang sudah begitu lama, ya, kejadian ini karena apa? Dia ingin melepaskan pengampunan bagi ayahnya. Dan kemudian dia bertemu dengan ayahnya itu, dia melihat ayahnya sudah sakit-sakitan, dan dia mengampuni ayah. Ayah, saya mengampuni ayah. Saya melepaskan pengampunan kepada ayah. Nah, karena ini saya tahu, karena Tuhan telah mengampuni saya juga mengampuni ayah. Dia menangis dan dia berkata, maafkan saya, nak. Ya, saya mengampuni ayah bukan karena saya, tetapi karena Yesus telah mengampuni saya, dan saya juga harus mengampuni ayah. Maukah Bapak menerima Yesus sekarang? Dan akhirnya melalui itu, ayahnya menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Dia dibaptis. Dan satu kali Joyce Meyer ini biasanya kalau ada orang-orang yang bertobat, dia itu minta tolong kepada kawan sekerjanya, pelayan laki-laki untuk membaptiskan orang-orang. Tapi kali ini ketika ayahnya bertobat dan menerima Yesus, dan dia minta tolong kepada kawannya itu, saya ingin membaptiskan ayah saya sendiri. Akhirnya diizinkan, dan Joyce Meyer membaptiskan ayahnya ketika ayahnya sudah percaya kepada Yesus. Dan setelah beberapa kemudian ayahnya meninggal. Saudara, mungkin ini adalah cara Tuhan, ya, untuk membuat ayahnya ini terima Yesus. Berbagai macam cara Allah dalam kehidupan ini, sekalipun kita mengalami suatu hal yang menyakitkan. Dan kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara pernah mendengar yang bernama Jason,
Tahu Jason, saudara-saudara? Jason ini penyanyi loh ini, saudara. Ya, dia adalah pencipta lagu apa? Lagu Bapa Sentuh Hatiku. Tapi Bapa Sentuh Hatiku ada kisah di balik semua ini. Kenapa dia terinspirasi membuat suatu lagu ini? Satu kali waktu kelas 2 SMP, dia didatangi oleh temannya kelas 2 SMP, begitu menangis. Dan dia bertanya, kenapa kamu? Saya diperkosa. Wih, kamu diperkosa? Diperkosa siapa? Diperkosa oleh ayah saya. Waduh, saudara-saudaraku yang dikasih oleh ketika saat kelas 2 SMP, dia diperkosa oleh ayah kelas 2 SMP, saudara-saudara. Masih masih belia, masih remaja gitu ya kan. Waduh, dia stres. Kenapa diperkosa? Karena ayahnya saat itu sedang mabuk. Dia tidak sadarkan diri. Kemudian diperkosa. Saudara-saudara, apa yang dialaminya? Dia hamil. Waduh, sudah diperkosa, hamil lagi. Dari mana? Dari ayahnya sendiri. Aduh. Saudara-saudara, kalau coba kita berpikir secara logika, kita punya putri diperkosa ayahnya sendiri, hamil lagi. Dari mana? Dari ayahnya sendiri. Aduh, saudara, anak itu stres sekali. Ya, ini bunuh diri, saudara-saudara. Bahkan dia frustasi, bahkan dia seperti orang gila. Sampai anak ini dipasung. Ya, temannya Jason ini sampai dipasung. Dipasung karena dia sudah menjadi seperti orang gila, tidak teriak, merintih-merintih, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada suatu ketika, satu kali dia didatangi oleh cahaya. Dan dia tahu itu adalah Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan hal ini menimpa saya? Suatu hal yang membuat nama saya sudah buruk, membuat hidup saya sudah hancur. Tidak ada lagi artinya di hadapan orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat itu dalam cahaya itu bersinar cuma satu kata yang boleh didengar oleh temannya Jason ini. Ampuni ayah. Wah, mulai sejak itu dia mulai mengampuni ayahnya dalam hatinya. Dia mulai pulih batinnya. Kepahitan yang dialami mulai reda, mulai hilang perlahan. Dia berusaha mengampuni ayahnya. Ya Tuhan, saya mau mengampuni ayah saya. Dan kemudian setelah dia sadar, dia dilepaskan dari pasungnya, dia waras, dan dia kemudian berusaha menemui ayahnya itu. Dan kemudian karena mereka sudah dipisahkan saat itu ya, kemudian bertemu, ayahnya sudah kurus kering. Dan kemudian juga dia menyadari kesalahannya itu. Dan dia datang peluk ayahnya. Ayah, saya mengampuni ayah. Nah, saya mengampuni ayah. Ayah mengatakan, ampuni saya nak. Saya tidak tahu apa yang saya perbuat itu. Saya melakukannya dengan tidak sadar. Saya itu begitu tidak sengaja dan tidak menginginkan hal ini terjadi juga. Dan akhirnya saudara-saudara, sejak saat itu semuanya boleh pulih. Dan putrinya ini boleh boleh merasakan pemulihan akar pahit hati yang terluka di batinnya ketika apa? Ketika dia bisa melepaskan pengampunan kepada ayahnya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, orang yang mau melepaskan pengampunan, dia bisa mengalami pemulihan. Amin. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Setelah dia hamil, dia melahirkan anak yang dari ayahnya tersebut. Ya, saudara-saudaraku, itulah kisah hidup yang dialaminya dalam kehidupannya. Saya yakin dan percaya semua itu terjadi karena seizin Tuhan. Dan kita, kewajiban kita itu hanya satu, yaitu mengampuni orang lain. Kemudian muncullah lagu, terinspirasilah Jason melalui kisah ini. Dan inspirasilah Jason, yaitu menuliskan suatu lagu Bapa Sentuh Hatiku. Dan lagu ini menduduki suatu suatu rating tertinggi beberapa tahun ketika lagu ini muncul. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya lagu ini juga sudah begitu banyak memberkati orang-orang. Nah, yang terluka, yang akar pahit, ya, yang melepaskan pengampunan.
banyak orang diberkati oleh lagu ini, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat saudara-saudaraku, lepaskan pengampunan orang lain. Buanglah segala kepahitan dalam kehidupan kita ini. Lepaskan, buang segala kebencian, buang segala dendam, supaya apa? Kita tidak mengalami yang namanya luka batin atau kehidupan yang tragis seperti Ahitofel tadi itu. Tapi mari kita terbuka kepada Tuhan. Lupakan semua kesalahan orang lain. Lepaskan pengampunan bagi orang lain. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih melalui suatu hal yang menyakitkan saya alami, saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang terbaik lewat ini semua. Amin, Bapak Ibu. Lepaskanlah, buang segala apa. Katakan samping kiri kanannya itu yang bisa disapa, buang segala kepahitan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin, terima Tuhan. Saya mengundang kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Sentuhan.
melepaskan dendam kami kepada orang lain, dan kami mau melepaskan kebencian kami. Kami mau buang semuanya itu ya Tuhan, supaya akar pahit itu hilang dari kami Tuhan. Dan kami tidak mengalami luka batin dalam kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, kami mau terbuka kepada Tuhan. Kami mau mengampuni orang lain, dan kami Tuhan tetap bersyukur sekalipun ada hal-hal yang menyakitkan boleh kami alami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan, dan kami dilegakan oleh Tuhan Yesus. Luka-luka batin yang boleh kami alami semuanya telah sembuh karena bilur-bilur darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan, melihat beberapa pengumuman di warta gereja. Saudara-saudara, webinar pemuda GKR se-Indonesia ya, pada tanggal 28 November akan ada webinar ya, pemuda GKR se-Indonesia, pemuda remaja se-Indonesia. Saudara-saudara, saya harap pemuda-pemuda ya, remaja semua ikut acara ini. Nah, dengan cara nanti saudara akan dipandu oleh penginjil Citra. Saudara-saudara nanti akan mendaftarkan diri melalui ini ya, ada TTP ini form itu ada mendaftar. Nanti saya harap anak-anak remaja pemuda didaftarkan semua ya, yang remaja pemuda GKR Kota Damai ya. Harap mengikuti, nanti bisa diatur nanti bagaimana, nanti apakah bisa webinar sekalian langsung berlanjut ibadah, nanti diatur nanti ya. Saudara-saudara, ini saya tidak percaya ini akan menambah pengetahuan, menjadi berkat, dan juga hal-hal yang positif akan bisa membantu dan memberkati saudara sekalian. Ya, ada judulnya di sana yaitu Investment 101 ala Milenial Kristen. Pimpinan Tuhan dalam melihat peluang kerja dan berbisnis. Nah, saudara-saudara, pembicara nanti dari segi kerohanian yaitu Pendeta Regi Arthur, dan kemudian pembicaranya Rian Filbert ya. Ya, dari saudara-saudara dan pemuda remaja, saya harap semuanya bisa mengikuti ini. Dan kemudian berikutnya, saudara-saudara, ya, ibadah sekolah minggu masih secara online ya, bisa diikuti di channel YouTube GKPKR Gresik. Dan kemudian jadwal ibadah kita tetap seperti biasa, pagi pukul 8.30 dan sore pukul 17 atau jam 5 sore ya. Kemudian protokol kesehatan saudara-saudara kita lakukan ya, kita terapkan sampai nanti bisa di kondisi kondusif ya di masa-masa pandemi ini. Dan kemudian saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadwal penata layanan sudah saya siapkan. Jadi mohon Bapak Ibu yang terlibat di dalam pelayanan, saudara-saudara boleh mengambil yang sudah disiapkan di depan ya, supaya kita mengingat jadwal-jadwal kita. Saudara-saudara, kali ini saya buat fokus ya, ada yang ya di LCD, jadi fokus di LCD, ada yang di Singer, fokus di Singer, dan ada yang fokus di WL dan Singer, fokus di situ saja. Jadi saudara tidak dirangkap begitu banyak seperti kemarin, karena saya buat rangkap gitu ya, karena akhirnya ada yang bertabrakan saudara-saudara ya, ada yang pagi sore juga ada ya gitu ya saudara-saudara ya, karena saya juga tidak mau ini menjadi seperti beban buat kita ya. Waduh, ini Pak Erwin kok bikin saya pagi sore saya juga ya gitu saudara-saudara ya. Saudara ya, tapi saya berusaha bagaimana supaya pagi ada, sore tidak ada, atau sore ada, pagi tidak ada. Nah, kemungkinan besar sudah
sudah clear ya, karena selama 1 minggu saya perhatikan dan cek, saya siapkan itu. Nah saudara-saudara, mari kita lakukan pelayanan-pelayanan yang sudah dijadwalkan bagi kita, karena ini adalah kesempatan terbaik bagi kita. Kita masih diberi Tuhan suatu kesempatan untuk melayani Dia. Amin. Mari kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang gembira, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan kita pandang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, karena Yesus yang sudah melayani kita terlebih dahulu. Oleh karena itu kita layani Tuhan dengan hati, dengan segenap hati kita. Puji Tuhan saudara. Dan kemudian kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, layakkan kami di hadapan Tuhan, sehingga doa-doa syafaat kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat acara webinar remaja pemuda yang akan dilaksanakan pada 28 November ini Tuhan. Tuhan berkati acara ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi anak-anak muda dan remaja seluruh GKR ini Tuhan. Persiapkan hamba-hambamu dan juga panitia yang akan mempersiapkan acara ini Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi semua remaja dan pemuda GKR. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba secara khusus Tuhan berdoa buat hamba-hamba Tuhan dan juga pelayan-pelayan Tuhan GKR Kota Damai yang terlibat dalam melayani Tuhan. Tuhan tolong kami Bapak, berikan kami hati yang tulus, hati yang bersyukur kepada Tuhan untuk melaksanakan setiap pelayanan yang sudah diberikan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan, ini kesempatan bagi kami Tuhan. Selama kami hidup Tuhan, kami mau beri hidup kami untuk melayani Tuhan. Ketika kami Tuhan boleh dipanggil Tuhan, kami sudah melakukan tugas-tugas kami dan kewajiban kami yang sudah Tuhan berikan bagi kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, memberkati setiap pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada, yang boleh dialami oleh setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, mungkin mereka Tuhan bergumul di dalam kesehatan, mungkin mereka yang sedang lemah dan sakit, tolong Tuhan kuatkan dan sembuhkan mereka dengan pilur-pilur darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin sedang bergumul di dalam keuangan yang mungkin saat ini sedang menurun, bahkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang sulit mereka capai ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong Tuhan dengan belas kasihan Tuhan, cukupkan setiap jemaat Tuhan apa yang mereka perlukan. Tuhan berkati senantiasa dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Tuhan setiap keluarga jemaat Tuhan, mungkin relasi orang tua, suami dengan istri dan juga anak-anak. Biarlah Tuhan curahkan kasih melimpah di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu, sehingga semua keluarga Tuhan, anak-anak, suami, istri boleh saling mengasihi dengan kasih yang daripada Kristus, sehingga boleh tercurah damai sejahtera, sukacita, bahkan kasih Tuhan melimpah di tengah-tengah setiap keluarga jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati pekerjaan mereka, berkati juga Tuhan usaha dan bisnis yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil senantiasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati pernikahan jemaat Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan yang boleh mereka jalani. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan beri pekerjaan bagi mereka, dan mereka yang sedang mencari pasangan hidup, menginginkan yang terbaik dalam hidup mereka. Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka Bapa. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, lindungi sertai jagai seluruh jemaat Tuhan, sehingga tidak ada yang tertular. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap pemimpin kami Tuhan. Bila Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap pemimpin kami Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh menerapkan kebijakan-kebijakan yang baik di dalam memutus rantai COVID-19 ini Tuhan. Bila Tuhan COVID-19 ini Tuhan boleh berlalu segera karena kasih dan pertolongan Tuhan. Berkati
Berkati para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan juga orang-orang yang bergerak dan juga terjun di garda terdepan yang berhadapan langsung dengan COVID-19 Tuhan. Tuhan lindungi, jagai mereka senantiasa. Begitu juga Tuhan orang-orang yang terinfeksi, Tuhan tolong mereka dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk pilkada serentak bulan Desember ini, Tuhan tolong sehingga boleh terlaksana dan suasana boleh kondusif. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat lingkungan kami Kota Damai ini Tuhan. Biar Tuhan mencurahkan kasih setia Tuhan. Dan juga Tuhan damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh tercurah di tengah-tengah Kota Damai ini Tuhan. Sehingga warga-warga Kota Damai ini Tuhan boleh menjunjung tinggi toleransi yang kuat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua pengurus-pengurus yang ada di tempat ini, hamba Tuhan dan pelayan-pelayan yang terlibat untuk melaksanakan tugas-tugas panggilan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada Ibu Gus. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan nats persembahan kita yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin firman Tuhan. Kita memberikan persembahan kita dengan
kami telah memberikan sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Kami sadar bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami. Tetapi kami mohon ya Bapa, agar kiranya Engkau menyucikan, layakkan persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan berkatilah ya Bapa persembahan ini, supaya dapat kami pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini. Bapa, semua jemaat-Mu yang berada di tempat ini ya Bapa, Bapa berkati kehidupannya, rumah tangganya, maupun pekerjaan kami semua. Persembahan kami ini ya Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Anak Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksolo. Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat kepada Tuhan daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudaraku sekalian. Silakan bersaat teduh. Saya mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Dion yang siapa? Noel. Dion Noel. Oke, datang sama jauh pemuda ya. Ya, oke. Nobri. Berkati ya, Nobri. Berkati ya. Memperkenalkan diri. Lebih dari kenal. Diri ke belakang. Ya, coba gimana tinggalnya? Dadah.